kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tanggungan kami anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur buat cinta-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan masih banyak kasih-Mu dalam hidup kami. Tak habis-habisnya Tuhan dari sepanjang hari kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang ditabur dapat tertanam dan bertumbuh dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, pakai kami Tuhan, berikan hati seorang hamba, telinga seorang murid Tuhan buat dengar-dengaran Bapa. Terima kasih Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Ya. Semua siapa yang di sini diberkati dengan pujian kita hari ini? Belum semuanya. Belum terlihat tangan-tangan, masih ada yang malu-malu gitu. Siapa yang terberkati hari ini dengan pujian penyembahan hari ini, teman-teman? Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, belum kompak. Gimana kabarnya? Luar biasa. Sekarang coba mau dengar yang sebelah kirinya Kak Nana dulu. Bagaimana kabarnya? Waduh, kayaknya ini padahal ada 1.000 orang gitu ya. Baru kedengeran baru 20 orang gitu. Oke, coba. Bagaimana kabarnya? Aduh, kalau tak balik kan mungkin volumenya kakak yang perlu dikecilin gitu ya. Gimana kabarnya? Oh, nggak ngefek. Gimana kabarnya? Luar biasa. Yang kanan jangan mau kalah dong. Gimana kabarnya? Woi, kasih kemuliaan buat Tuhan kita dong, tepuk tangan. Nah, teman-teman, katanya tak kenal maka tak sayang. Iya, ada yang sudah kenal sama kakak siapa? Oh, kirain mau bilang kakak dari tadi gitu kan. Nah, teman-teman, tahu nggak sih tema kita hari ini apa? Apa? Betul, satu cerita, 1.000 cara pandang. Kira-kira menurut kalian apa sih? Satu cerita, 1.000 sudut pandang. Ada yang ngebayang nggak? Satu cerita, 1.000 sudut pandang. Itu kayak gimana sih modelnya? Ada yang ini? Yang ngebayang boleh angkat tangan dong. Satu cerita, 1.000 sudut pandang. Felix, gimana? Satu cerita tapi maknanya banyak. Oke, yang lain gimana? Yang lain ada lagi yang punya apa yang ada dalam pikiran kalian ketika kalian dengar tema ini? Satu cerita, 1.000 sudut pandang. 1.000 loh, bukan 10. Ini 1.000. Apa yuk? Apa yang ada dalam pikiran kalian? Mungkin, satu cerita 1.000 sudut pandang itu seperti kita beli permen. Beli permen bawa uang cuma 1.000 tapi tiba-tiba dapat permennya banyak gitu kan. Atau apa? Coba kira-kira. Gak apa-apa, gak usah takut. Karena Nana sudah jinak kok. Kira-kira apa nih menurut teman-teman? Pakai teman-teman aja lah ya biar lebih enak kan. Apa nih? Satu cerita 1.000 sudut pandang. Bingung? Penasaran? Kalau gak penasaran kakak pulang aja deh. Oke, satu cerita 1.000 sudut pandang. Nah, kakak mau kasih ilustrasi ke kalian. Yang pertama gini. Kakak minta bantuan 2 orang dong. Ada yang bersedia bantuin? 2 orang? Boleh dari sini 1 mungkin? Boleh? Siapa namanya, Erika ya? Bukan, siapa? Gracia, oke. Dari sebelah sini 1 dong. Bantuin dong. Halo? Gak diapa-apain, tenang. Gak diapa-apain. Ada? Yang mau? Coba ini deh. Gak ada yang mau ya, tak tunjuk loh. Badria deh, minta tolong Badria dong, tolong. Nah, sekarang ceritanya kita sama-sama ini ya, yang teman-teman yang lain juga boleh ikut. Sekarang coba bayangkan ya semua.
Kita mau belajar jadi petualang semua nih ceritanya. Coba bayangkan kalian semua sedang ada di sebuah hutan. Oke, bayangin. Kalian lagi ada di dalam sebuah hutan. Oke, nangkep? Udah masuk di sebuah hutan ya. Nah, tiba-tiba kalian ketemu sama teman kalian. Sudah? Kalian masuk di dalam hutan. Di dalam hutan kalian ketemu sama teman kalian. Sudah? Akhirnya kalian berlari bareng-bareng. Lari bareng-bareng gitu ya. Lari bareng-bareng. Udah. Lari. Tiba-tiba di tengah jalan teman kalian jatuh. Nabrak beneran. Tiba-tiba teman kalian jatuh. Sudah? Masuk? Ulang lagi ya. Bayangin kalian ada di sebuah hutan, tiba-tiba kalian ketemu nih sama teman kalian. Kemudian kalian lari bareng-bareng, lari, tiba-tiba tengah jalan teman kalian jatuh. Nah, kalian hari itu cuma bawa ransel, di mana ransel itu tas ya. Tas kalian cuma berisi air minumnya 1 buat kalian, buat cadangan kalian, buat oksigen ya. Buat kalian, kalau misalnya kehausan ketika lagi di hutan gitu. Nah, contoh nih ya, biar kelihatan beneran bawa air gitu loh. Ini ya kan. Nah, kalian udah keluarin air itu dari dalam tas kalian. Teman-teman yang lain juga bayangin ya. Nah, kalian lihat tadi teman kalian ngapain? Teman kalian jatuh. Nah, kira-kira apa yang kalian lakukan? Kasih airnya. Kalau Gracia? Kasih airnya untuk apa? Kalau misalnya untuk diminum, bukan untuk mandi gitu. Kan udah jatuh, kan kotor semua gitu. Mungkin ini buat kamu mandi gitu, biar bersih lagi gitu. Buat apa? Buat diminum temennya. Kalau Gracia? Buat diminum juga. Yakin? Bener? Oke. Kalau teman-teman yang lain, ada yang punya pendapat berbeda dari teman-teman di depan? Apa Enrico? Oke, pengen temennya sehat. Oke, yang lain ada nggak pendapatnya yang berbeda? Ketika kalian tahu temennya jatuh, lagi lari-lari jatuh. Kalian punya air. Nah, airnya cuma 1 ini. Ada yang punya pendapat lain nggak selain kalian kasihkan ke temennya untuk minum? Hah? Di story sih. Airnya nggak bisa bikin story, Pak. Ada yang punya pendapat lain? Felix, apa? Dipakai untuk apa? Oke, dari Felix pendapat lainnya kasih separuh aja, separuhnya buat aku. Yang lain? Yang lain? Dibuang aja Kak, biar adil semuanya nggak minum gitu kan. Nah, dari sini teman-teman, ini sederhana tapi itu nangkep gitu ya. Coba, ketika teman kalian di hutan, yang terjadi itu jatuh. Biasanya kalau orang jatuh tuh ada apa sih? Luka. Ya kan? Jatuh, luka. Tadi kakak tanya, ketika kalian bareng teman kalian lagi lari, tiba-tiba jatuh, apa yang kalian lakukan dengan air kalian? Dikasih minum. Nah, dikasih minumnya, tadi ada teman yang bilang, kasihnya separuh aja Kak. Gitu. Ada yang bilang mungkin, dikasihnya semua aja, ambil aja habisin. Atau gak usah Kak, dibuang aja biar semua gak kebagian gitu kan. Nah, tapi ada temen yang lain bilang, airnya buat ngobatin lukanya Kak. Supaya gak infeksi. Nangkep sampai sini, nangkep gak teman-teman? Jadi ada 2 sudut pandang yang berbeda. Contoh, misal. Karena tadi kalian kebetulan jawabannya sama, sekarang tak perumpamain. Misal, si Badriah bilang, airnya mau dibuat minum untuk teman yang jatuh.
Gracia bilang airnya untuk ngobatin lukanya. Nangkep? Sama nggak? Fungsinya sama nggak? Beda. Tapi fokusnya sama nggak? Sama. Sama-sama temennya jatuh. Sama-sama punya air. Tapi reaksi yang dilakukan berbeda. Respon yang dilakukan berbeda. Yang satu buat kasih minum, yang satu buat ngobatin lukanya. Gitu. Jadi teman-teman boleh duduk, terima kasih. Ini bawa nggak apa-apa? Nggak apa-apa, diminum nggak apa-apa. Tapi nanti ya minumnya ya. Nah, jadi teman-teman, yang namanya satu cerita, tadi ya ceritanya sama kan? Sama-sama di hutan, sama-sama lari, sama-sama jatuh. Bener? Sama-sama punya air. Nah, tapi sudut pandangnya berbeda. Ada yang bilang tadi airnya dikasih separuh. Ada yang bilang airnya tak bawa pulang aja. Ada yang bilang airnya buat ngobatin lukanya. Kayak gitu. Nah, jadi sudut pandang itu berbicara tentang pola pikir. Kalau kita mikirnya, oh teman kita ini butuh air ini untuk ngobatin lukanya supaya nggak infeksi. Ya kita akan melakukan hal itu, betul? Tapi kalau kita mikirnya, oh teman kita butuh air ini untuk minum karena dia sudah lari-lari haus, gitu kan? Karena kehausan makanya dia bisa jatuh, gitu. Jadi sudut pandang itu adalah mindset atau pola pikir. Nangkap teman-teman? Halo? Ini yang nggak bersuara ini nangkep atau nggak nangkep gitu ya? Atau saking nangkepnya jadi diem gitu. Ya, jadi sudut pandang adalah mindset atau pola pikir gitu ya. Sudut pandang yang tepat akan mempengaruhi apa yang kita lakukan. Lah, terus Kak, kalau sudut pandangnya salah, mempengaruhi enggak? Justru sangat mempengaruhi. Ketika sudut pandang kalian salah, itu akan merusak hidup kalian. Loh, kok bisa Kak? Gimana sih? Nah, contohnya gini, yang sering terjadi di teman-teman semua, bener gak? Misalnya nih, di sekolah atau misalnya baru pulang ibadah. Ada teman kalian yang lagi ngobrol nih berdua. Ngobrol. Kalian lihat dari kejauhan, dari pojok sana. Wah, itu pasti ngomongin aku ini. Gak mungkin enggak itu. Padahal temennya belum tentu ngomongin kalian. Padahal temennya bilang, habis gini kita mau makan kemana ya? Kalian sudah baper duluan, kalian sudah negative thinking duluan gitu loh. Sudut pandangnya kalian di sini apa? Sudut pandang ke arah hal yang negatif. Nangkap? Nah, seharusnya kalian bisa punya sudut pandang yang lebih positif gitu ya. Jadi misalnya lihat teman kayak gitu, kayak kalian ngerasa, pasti ngomongin aku nih gini-gini. Nah, kalian bisa punya respon yang positif gimana sih? Kalian bisa punya respon yang positif, oh enggak lah perasaanku aja gitu. Oke, bisa? Bisa ya? Nah, teman-teman, setiap kita itu punya masalah, punya tantangan, punya tanggung jawab masing-masing dalam kehidupan kita. Nah, masalah apa sih? Ya tergantung kalian, banyak hal. Yang sekolah mungkin masalah tugas, ya. Kalau di rumah mungkin masalah disuruh-suruh mama, lagi enak-enak mau tidur gitu kan. Set mama lagi tidur gitu kan. Tapi disuruh kemana? Ke warung atau belanja ke Indomaret gitu kan. Lagi enak-enak mager gitu. Nah, atau masalah yang terberat sekalipun gitu ya. Nah, teman-teman, masalah apapun dalam kehidupan kalian, secara penggembalaan, pakai sudut saya pandangnya tahu Tuhan, Anda menemukan penggembala yang terbaik buat saudara di gereja ini. Lah gimana tuh Kak? Gereja yang saya pikir terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan saya sudut pandangnya Tuhan dan sudut pandang dunia. Sudut pandang dunia ketika kalian ada masalah, ketika kalian dijahatin teman, udah balas aja, udah marah-marah wae, bengok-bengok aja, teriak-teriak aja gitu. Teriak-teriak aja gitu, marah-marah aja gitu. Kalau perlu bunuh diri aja sekalian, nggak ada semua nggak ada yang sayang sama kalian, nggak ada yang peduli sama kalian gitu. Tapi ketika kalian pakai sudut pandangnya Tuhan, ketika kalian punya hidup takut akan Tuhan, ketika masalah itu datang dalam kehidupan kalian nggak lari ke hal yang aneh-aneh teman-teman. Kalian nggak lari ke hal-hal yang entah itu tadi emosi, entah tadi sampai yang bunuh diri, atau apapun, kalian nggak akan lakukan itu. Karena apa?
Kalian punya hubungan dengan Tuhan. Tuhan yang ngingetin kalian ketika kalian mau melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ketika sudut pandang Tuhan itu kita pakai ya, itu gimana lagi sih Kak? Oh, kita akhirnya ketika ada masalah, kita bisa punya respon, oh iya sih, ini proses Tuhan untuk aku belajar jadi lebih dewasa. Oh, Tuhan lagi mau apa sih? Tuhan lagi mau ngajarin aku apa sih dari masalah ini? Gitu. Enggak kalian yang emosi gitu kayak, oh mamaku gak peduli, aku mau sudah dari A sampai Z gitu ya. Dari malam saya pagi ngomel aja itu ya. Kalah siaran radio. Kayak gitu. Nah, mungkin hal lain lagi. Ketika kalian pakai sudut pandangnya Tuhan, ketika kalian dijahatin, kalian tuh gak membalas teman. Kalian justru mengampuni teman kalian dan mengasihi teman kalian. Kalau misalnya dunia bilang, oh kamu gak nyapa aku ya, oke, gak tak sapa gitu ya. Kalau perubahannya tak kempesin kamu pulang gitu. Kamu pulang lewat mana gitu kan. Kayak gitu. Tapi ketika kita punya sudut pandang yang benar, kita punya sudut pandangnya Tuhan dalam hidup kita bisa mengasihi teman kita. Sekalipun teman kita itu udah jahatin kita kayak gimana pun, kita tetap bisa say hello sama mereka. Kita tetap mau tolongin mereka. Dan itu yang harus kalian punya teman-teman. Mau punya sudut pandangnya Tuhan, mau belajar punya sudut pandangnya Tuhan, caranya adalah punya hubungan dengan Tuhan. Punya hubungan dengan Tuhan. Nah, teman-teman, kenapa sih? Gitu ya. Kenapa kita perlu gitu ya? Perlu punya sudut pandang yang benar gitu ya. Mungkin kalian ada yang berpikir juga, masa depanku nanti gimana ya? Aku nanti besar jadi apa ya? Besok aku mau ambil jurusan apa ya? Waduh, kayaknya aku gak bisa sekolah deh. Waduh, kebanyakan waduh-waduhnya gitu ya. Gitu kan. Nah, itulah yang dinamakan sudut pandang teman-teman. Mindset. Oke? Sama-sama katakan mindset. Mindset itu pola pikir. Nah, kalian teman-teman gak akan bisa berespon dengan tepat kalau hati kalian belum beres. Nah, yang bisa beresin hati kalian ketika kalian punya hubungan dengan Tuhan. Gimana sih Kak punya hubungan dengan Tuhan? Pasti kakak yakin dan percaya kalian semua di sini sudah tahu dari sharing kakak-kakak semua yang lain pasti sudah tahu kan gimana cara kita buat bangun hubungan sama Tuhan. Apa? Baca Alkitab, bangun saat teduh, bangun pujian penyembahan sama Tuhan. Aduh Kak bosen gitu ya. Itu mulu, gak ada cara lain. Gitu ya. Jangan pernah bosen teman-teman. Sekalipun mungkin kalian ngerasa kayak, duh aku gak nyambung, ini firmannya apa, ini apa gitu ya. Tapi ketika kalian mau belajar, Tuhan akan bantu kalian teman-teman. Ketika kalian mau berubah, Tuhan akan bantu kalian. Amin. Nah, tadi balik lagi, kenapa sih kita kok harus punya sudut pandang atau mindset dan respon yang tepat? Kita mau buka di Filipi 3 ayat 13. Filipi pasal 3 ayat 13. Yang sudah di sana boleh bilang, "Uhuy." Waduh, belum kompak. Sudah di sana? Oke? Yuk kita baca bareng-bareng ya. 3, 2, 1. Saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah, dari ayat ini menjelaskan bahwa di situ aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku. Melupakan apa yang di belakangku adalah kita mau berubah. Kita mau ubah pola pikir kita yang tadinya kita suka pikir negatif gitu ya. Kalau kalian bilang istilahnya necting gitu ya. Yang tadinya suka necting, kalian punya tekad. Oke, aku mau tinggalin itu semua, aku mau berubah jadi orang yang jauh lebih baik. Aku mau belajar positive thinking. Oke, aku mau belajar mengasihi orang lebih lagi. Gitu ya. Dan di selanjutnya dikatakan apa? Di ayat selanjutnya, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Itu berbicara sebuah tujuan.
Kenapa kita kok harus meninggalkan yang lama? Kenapa kita harus melupakan yang di belakang? Karena apa? Karena dalam kehidupan setiap kita, setiap kalian teman-teman, itu punya tujuan yang sudah Tuhan tetapin buat kalian. Jadi dalam hidup ini, yuk teman-teman fokus. Kita sama-sama lari kepada tujuan yang sudah Tuhan siapin dalam hidup kita. Kalian lari cari tahu, Tuhan apa tujuan Tuhan buat hidupku. Gitu ya. Jadi ketika masalah datang kalian gak fokus kayak, aduh masalahku ini selesainya ya apa ya masalahnya, aduh gak kelar-kelar ini gimana ya. Aduh ini berantakan ini gitu. Tapi kalian fokus sama tujuan. Tujuan apa? Tadi seperti yang kakak bilang di awal. Fokus sama tujuan adalah cari tahu apa yang Tuhan mau ajarkan buat kalian dari masalah yang kalian hadapi. Jangan mikir, aduh aku masih kecil kak, ngapain mikir-mikir kayak gitu. Enggak teman-teman, no. Justru di saat seperti inilah saatnya kalian belajar punya respon dan mindset yang tepat. Main, amin? Main sampean. Iya nanti kita main bareng ya. Amin? Mau? Sip. Nah, teman-teman, tadi dikatakan kita punya tujuan. Nah, tujuan itu tuh sejak kapan sih Kak tujuan? Sejak kita bahkan masih di dalam kandungan ibu kita, kalian semua dari depan sampai belakang sampai pojok sana itu, semua yang ada di dunia ini, setiap kita tuh punya tujuan yang sudah ditetapkan Tuhan dari sejak kandungan ibu kita. Dari kalian juga ditetapin punya talenta, punya karunia gitu. Tinggal bagaimana kalian mengelolanya. Gimana kalian ngelola sudut pandang kalian tadi. Sekali lagi kakak bilang sudut pandang kita menentukan apa yang akan kita terima. Kalau kita pengen punya talenta yang hebat, kita pengen dipakai lebih, ya kita harus punya mindset kayak punya sudut pandang yang benar. Oh ya, aku harus lebih giat, aku harus lebih rajin, aku harus banyak belajar supaya aku bisa jadi dipromosikan, supaya aku bisa dipakai nih talentaku. Supaya aku bisa nyanyi, aku harus les nyanyi, les ini, les itu gitu ya. Kalau mindset sudut pandangnya nggak benar, aku pengen jadi penyanyi terkenal, tapi yang dikerjakan main klotekan piring misalnya gitu kan. Ya nggak akan jadi penyanyi terkenal gitu teman-teman ya. Nah, pola pikir kita juga menentukan cepat atau lambat kita menerima apa yang kita impikan teman-teman. Semakin kita lambat untuk merespon, semakin lambat juga kita untuk menerima. Nah, kenapa sekali lagi kenapa sih kok kita harus banget belajar sudut pandang? Karena Tuhan mempercayakan setiap kita talenta masing-masing sesuai dengan kapasitas kita. Sekali lagi tinggal bagaimana kita memperlengkapinya. Apakah kita mau diam di tempat atau kita mau mengambil keputusan untuk berbuah, bertumbuh untuk jadi lebih baik. Waduh, waktunya udah habis nih. Masih panjang nih Kak, gimana? Oke, jadi teman-teman dari waktu yang singkat ini, kakak mau kasih kesimpulan buat kalian semua. Pelajaran yang paling berharga adalah pengalaman hidup. Oke, kakak ulas lagi. Pelajaran yang paling berharga adalah pengalaman hidup. Atau pelajaran kehidupan. Boleh satu ayat lagi ya, buka di Amsal 24 ayat 16. Ayat terakhir boleh teman-teman persiapin. Musik dan Noel boleh siap di posisi. Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Jadi ketika kalian untuk belajar mengubah sudut pandang kalian walaupun sekali coba jatuh, gagal, bangkit lagi teman-teman, coba lagi teman-teman. Jangan nyerah. Pegang kata-kata ini, pelajaran yang paling berharga adalah pengalaman hidup. Pelajaran yang paling berharga adalah pengalaman, manakah kamu dengar suaranya? Pelajaran yang paling berharga adalah pengalaman hidup. Dan
bangkit dari keterpurukan adalah guru paling berharga. Kakak ulang sekali lagi ya, boleh dicatat teman-teman, boleh di-highlight. Pelajaran yang paling berharga adalah pengalaman hidup. Bangkit dari keterpurukan adalah guru paling berharga. Jadi teman-teman, yuk punya respon yang tepat, punya sudut pandang yang benar, supaya bisa menghasilkan buah yang lebat. Kalau kakak boleh kasih ilustrasi satu lagi. Ibarat sebuah buku, kalian bayangin sebuah buku cerita, kalau misalnya kalian ke perpustakaan atau kalian baca buku cerita, di situ kan akan banyak cerita yang bisa kalian pelajari, betul? Nah, begitupun hidup kalian teman-teman. Hidup kalian itu anggap sebagai sebuah buku, ya. Yang orang bisa lihat kalian dari sudut pandang mana aja, dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan, mau dibalik, di depan, mau diapa-apain gitu ya. Mau sampai diuntel-untel pun di kertasnya dilecek-lecekin sekalipun, biarlah orang tetap lihat kalian itu sesuatu yang berharga teman-teman. Tinggalkan kisah di dalam buku kalian, ketika orang lihat kalian, lihat buku kalian, lihat diri kalian, itu ada nilainya teman-teman. Mau teman-teman, supaya kehidupan kalian jadi sebuah buku yang keren, jadi berkat buat orang-orang yang membacanya. Amin. Amin. Yang rindu buat kisah hidupnya bisa jadi berkat buat orang lain, boleh angkat tangan. Amin. Yuk kita siapin hati kita teman-teman. Kita renungin. Kita sama-sama datang sama Tuhan. Kita minta tolong Tuhan buat bantu kita. Ubah sudut pandang kita. Kita datang sama Tuhan buat minta tolong Tuhan. Tuhan bantu aku Tuhan. Untuk jadi pribadi yang keren. Bantu aku Tuhan. Untuk ubah sudut pandangku Tuhan. Yang serupa dengan Engkau Tuhan. Yuk tutup matanya semua teman-teman. Jangan lihat teman kanan kirinya, fokus sama Tuhan, datang sama Tuhan. Sama-sama renungin kebenaran firman ini teman-teman. Kalian semua berharga. Enggak ada kata terlambat buat kalian belajar jadi lebih baik teman-teman. Di depan sana Tuhan sediakan masa depan yang penuh pengharapan buat kalian. Yang jadi pertanyaannya, kalian mau atau enggak dipakai sama Tuhan? Kalau kalian mau dipakai sama Tuhan, yuk belajar ubah sudut pandang kalian. Yang tadinya gampang ngeluh, yang tadinya gampang ngedumel, gampang marah. Yuk sekarang minta kasih Tuhan. Supaya kalian punya sudut pandangnya Tuhan. Punya hatinya Tuhan. Sekalipun ada orang yang nyakitin kalian, kalian tetap bisa mengasihi. Sehingga dari hidup kalian ada satu cerita yang sangat berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, biarkan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Teman-teman kita bangkit berdiri yuk. Sambil tetap direnungkan firman ini. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan yang mau dipakai Tuhan lebih lagi, boleh angkat tangan kalian teman-teman. Harga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya.
Tutup mata kalian teman-teman, fokus sama Tuhan. Jangan lihat kanan kiri kalian. Jangan pernah berpikir teman-teman, masa laluku hancur, masa laluku buruk. Hidupku udah hancur kak, gak bisa jadi apa-apa. Hidupku udah kayak sampah. Gak mungkin Tuhan mau pakai aku. Teman-teman stop mikir kayak gitu teman-teman. Justru Tuhan mau memakai kalian semua. Justru Tuhan memilih orang-orang yang dianggap dunia sampah. Justru Tuhan mau pakai orang-orang yang gak dianggap oleh dunia ini teman-teman. Stop pikiran kalian, stop sudut pandang kalian yang bilang, aku gak bisa apa-apa kak. Aku gak mungkin lah dipakai. Hidupku udah hancur, hidupku udah ke pergaulan yang gak bener kak. Mana mungkin aku bisa dipakai Tuhan? No teman-teman. Tuhan gak pernah lihat seburuk apapun masa lalu kita. Tapi yang Tuhan lihat hati kalian hari ini teman-teman. Hati kalian yang mau mengambil respon untuk berubah lebih baik. Berubah untuk ikutin maunya Tuhan teman-teman. Ya kan jadikan indah. Tuhan yang jadikan kalian indah dan berharga teman-teman. Serahkan hidup kalian sepenuhnya kepada Tuhan teman-teman. Dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Yang mau dipakai Tuhan boleh angkat tangan kalian tinggi-tinggi. Sungguh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Lebih sungguh lagi katakan. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya.